Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, semua makhluk ciptaannya baik di langit maupun di bumi semuanya dijamin Allah rezekinya. Artinya kalau sudah menjadi rezekimu maka tidak akan tertukar. Dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menjelaskan kebesaran Allah membagikan rezeki kepada semua makhluknya. Wahai saudara-saudara muslimku, janganlah kalian bersedih hati atas rezeki, dan janganlah rezeki kalian mencegahmu dari taat kepada Allah, karena ada firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wala ta'iri yatiru bijanahihi illa amamun amsaluhu. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Seperti keterangan dalam hadis bahwa sesungguhnya Allah menciptakan burung hijau di udara dan menjadikan anak panah berada di punggungnya dan anak panah lain di bawah perutnya. Dan Allah menciptakan ikan besar di laut yang selalu memakan ikan kecil. Sesaat setelah ikan besar itu memakan ikan kecil, ternyata didapati sedikit daging ikan kecil yang terselit di antara gigi-giginya. Selitan daging itu membuatnya sakit hingga ia mengeluarkan kepalanya ke permukaan air. Saat kepalanya dikeluarkan ke permukaan air, mulutnya terbuka. Sementara itu, burung hijau datang ke arah mulut ikan besar dan masuk ke dalamnya. Kemudian, burung hijau itu memakan daging yang terselit di antara gigi-giginya. Dua anak panah yang tertancap di punggung dan bawah perut burung hijau menjadi seperti dua tiang di mulut ikan besar, sehingga ikan besar tidak bisa melahap dan memakan burung hijau. Setelah selitan daging yang menyelit di antara gigi-gigi ikan besar habis dimakan burung hijau, ia pun keluar dari mulut ikan dan terbang ke udara. Allah telah menetapkan rezeki burung hijau itu berada di antara gigi-gigi ikan besar. Kemudian ikan besar kembali ke tempatnya dan beristirahat. Masing-masing dari burung hijau dan ikan besar saling menjadi sebab satu sama lain. Allah tidak meninggalkan burung hijau tanpa mendapatkan rezeki. Lantas apakah Allah akan meninggalkan manusia tanpa memperoleh rezekinya? Jawabnya tidak. Kalau kepada binatang saja Allah Maha Pemurah, tentu Allah akan menjamin rezeki manusia. Namun manusia terkadang bersedih dan takut kehilangan rezeki, sehingga mencegahnya dari ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak cucu Adam, sesungguhnya aku adalah zat yang memberi rezeki, kamu adalah makhluk yang diberi rezeki, dan kamu tahu kalau sesungguhnya aku memenuhimu dengan memberimu rezeki. Oleh karena itu jangan meninggalkan ketaatan kepadaku gara-gara rezeki, karena sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ketaatan kepadaku gara-gara rezekimu, maka akan tetap bagimu siksa. Ada satu kisah tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Perlu diketahui bahwasannya Syekh Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi yang sangat alim, wara' dan zuhud. Sebelum menjadi seorang sufi, ia adalah orang yang sangat kaya raya.
Dan penyebab taubatnya beliau adalah bahwa pada suatu hari dari hari-hari kehidupan beliau, beliau keluar rumah untuk berburu. Kemudian beliau beristirahat di suatu tempat sambil mengeluarkan nampan piring untuk memakan bekal makanannya. Saat makanan berada di atas nampan piring, tiba-tiba burung gagak datang dan menyambar rotinya dengan cakar kakinya dan langsung terbang ke udara. Syekh Ibrahim pun kaget. Kemudian beliau bergegas menaiki kuda dan mengejar burung gagak itu hingga menuju ke arah gunung. Syekh Ibrahim kehilangan jejak. Beliau terus mengejar burung gagak itu hingga naik ke arah gunung. Tiba-tiba dari kejauhan, beliau melihat burung gagak itu. Ketika beliau telah mendekati, burung gagak itu kaget dan akhirnya terbang. Ketika burung gagak itu terbang, Syekh Ibrahim melihat seorang laki-laki tergeletak miring di gunung. Beliau pun turun dari kudanya dan melepaskan ikatan laki-laki itu. Setelah laki-laki itu terbebas, Syekh Ibrahim menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Laki-laki itu pun menjelaskan, sebenarnya aku adalah seorang pedagang. Aku telah dirampok oleh segerombolan pembegal jalan atau perampok. Semua harta yang aku bawa dirampas oleh mereka. Mereka menganiayaku, mengikatku dan membuangku di tempat ini. Aku bertahan di sini sudah 7 hari lamanya. Setiap harinya burung gagak itu membawakanku roti. Burung itu berada di atas dadaku dan memotong-motong roti dengan cakarnya. Kemudian burung gagak tersebut menyuapkannya ke mulutku selama 7 hari itu. Allah tidak pernah membiarkanku dalam keadaan kelaparan. Setelah mendengar cerita laki-laki itu, Syekh Ibrahim menaiki kudanya dan memboncengkan laki-laki itu untuk diantar ke tempat di mana beliau tinggal. Kemudian Syekh Ibrahim bertaubat dan kembali kepada Allah. Beliau melepas dan meninggalkan pakaian kebanggaannya dan hanya mengenakan pakaian dari bulu domba. Beliau memerdekakan semua budak-budaknya dan juga mewakafkan tanah hingga semua harta miliknya. Kemudian beliau mengenakan tongkat dan pergi menuju ke Mekah tanpa membawa bekal dan kendaraan. Beliau hanya berpasrah diri kepada Allah dan tidak khawatir dengan bekalnya. Dalam perjalanannya beliau tidak merasa kelaparan hingga beliau sampai di kota Mekah. Beliau bersyukur dan senantiasa memuja Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus yakin bahwa kalau sudah rezeki kita, tidak akan siapapun yang dapat menghalang-halanginya atau mengambilnya. Kita harus meyakini hal ini sehingga kita akan terbebas dari bentuk penyakit hati, sehingga kehidupan kita selalu ada rasa sakinah, ketenangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.